Selamat pagi semua, Shalom. Perkenalkan nama saya Yeremina Vince Anaya Mahuri, NPM 1214201200211. Kelas D, Prodi Keperawatan, Fakultas Kesehatan, jenis tugas, perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik berserta dengan fungsi organel sel. Dosen pengampu saya, Ibu GC Siahaya, SPT MSI. Inilah hasil saya, gambar tentang sel prokaryotik dan eukaryotik beserta dengan tempelan gambar fungsi-fungsi organel sel. Penjelasan yang pertama yaitu tentang perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik. Perbedaan sel prokaryotik dan eukaryotik yang pertama yaitu perbedaan pada membran inti. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti sehingga materi genetik bertebaran di sitoplasma. Sedangkan sel eukaryotik memiliki membran inti sehingga materi genetik DNA-nya terkumpul dalam situs satu sel. Perbedaan yang kedua yaitu pada ukuran diameter. Ukuran diameter sel prokaryotik lebih kecil dengan diameternya 0,1 sampai dengan 10. Sedangkan sel eukaryotik lebih besar dengan diameternya 10 sampai dengan 100. Perbedaan yang ketiga yaitu flagela atau alat gerak. Flagela pada prokaryotik disebut dengan flagellum, sedangkan flagela pada eukaryotik disebut dengan flagella. Contohnya protozoa. Mulai dari cara bergerak, flagellum pada bakteri bergerak dengan dasar putaran atau rotari, sedangkan flagella pada protozoa bergerak dengan mencambung atau bending. Penyusun flagella pada prokaryotik tersusun atas protein flagellin, sedangkan flagella eukaryotik tersusun atas tubulin. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan pada kompleksitas dinding sel. Oleh karena sel hewan tidak memiliki dinding sel, maka kita bandingkan dengan sel tumbuhan. Mengapa? Karena dinding sel tumbuhan jauh lebih sederhana. Dinding sel bakteri memiliki peptidoglikan, sedangkan pada dinding sel tumbuhan tidak terdapat peptidoglikan. Selain itu, sel prokaryotik tidak memiliki selulosa pada dinding selnya, sedangkan dinding sel tumbuhan memiliki selulosa. Perbedaan yang kelima yaitu pembelahan sel. Pada prokaryotik, pembelahan sel pada umumnya terjadi pada binari fisi, sedangkan pada sel eukaryotik pada umumnya terjadi di meiosis atau mitosis. Perbedaan yang keenam yaitu pada organel sel. Pada organel sel prokaryotik hanya memiliki organel tidak bermembran seperti ribosom, ada juga karbosiksom. Sedangkan pada eukaryotik memiliki sel lengkap organel mulai dari bermembran ganda dan tunggal. Organel yang terbungkus pada eukaryotik ada seperti lisosom, badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma, dan kloroplas. Dan yang ketujuh yaitu membran sel. Pada prokaryotik tanpa karbohidrat dan biasanya tanpa sterol. Sedangkan pada eukaryotik, sterol dan karbohidrat ada sebagai reseptor. Perbedaan yang kedelapan yaitu pada bentuk kromosom. Kromosom pada sel prokaryotik tidak memiliki histon, sehingga DNA-nya tersusun membentuk kromosom sirkular. Jauh berbeda dengan sel eukaryotik. Akibat adanya histon, kromosom membentuk struktur multipilar linier sehingga sangat padat. Penjelasan yang berikut yaitu penjelasan tentang fungsi-fungsi organel sel. Fungsi organel sel yang pertama yaitu membran plasma. Fungsi dari membran plasma yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya sel, dan sebagai penerima rangsang sel dari luar sel. Fungsi organel yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi atas dua, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berfungsi sebagai transport dan sintesis lemak beserta dengan steroid. Sedangkan retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport dan sintesis protein. Fungsi organel yang keempat yaitu nukleus.
Nukleus berfungsi sebagai pengendali seluruh aktivitas sel dan pengatur pembelahan sel. Organel yang kelima yaitu sentriol. Sentriol fungsinya menarik kromosom menuju kutub. Yang keenam, sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat reaksi metabolisme sel. Yang ketujuh, badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi yaitu sebagai sekresi polisakarida, protein, dan lendir. Organel yang kedelapan yaitu ribosom. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang kesembilan, lisosom. Fungsi dari lisosom yaitu mencerna materi yang diambil secara endositis dan menghancurkan selnya sendiri atau autolisis. Organel yang ke-10 yaitu mitokondria. Fungsi dari mitokondria sebagai sintesis ATP atau tempat terjadinya katabolisme aerob. Organel yang ke-11 yaitu dinding sel. Fungsi dari dinding sel yaitu memberi bentuk pada sel, melindungi sel sebelah dalam, dan mengatur transportasi zat. Fungsi organel yang terakhir yaitu vakuola. Vakuola berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, pigmen, minyak atrisi, dan sisa metabolisme. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.